biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh. Indonesia justru menjadi negara dengan memiliki biaya logistik terbesar di ASEAN. Data World Bank menyebut bahwa Indonesia menghabiskan biaya logistik. Kemudian kita lihat ada Indonesia rupanya masih belum kompetitif dalam hal negara-negara lainnya sampai Sometimes things that are expensive are worse. Bagaimana bisa biaya logistik Indonesia tertinggi se-ASEAN? Good day everyone, I'm David from Pelabuhan Indonesia. Hasil survei yang dilakukan World Bank 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi se-ASEAN. Ya, se-ASEAN. It's kinda crazy, right? Mari kita lihat perbandingan biaya logistik Indonesia dengan negara lain. Dengan rata-rata biaya logistik sebesar 12% dari PDB, Indonesia mempunyai biaya sebesar 23%. Jumlah dari 23% tersebut terdiri dari 8,9% inventory, 8,5% dari proses kegiatan di darat, dan 2,8% dari proses kegiatan di laut. Yang bisa dibilang 2,8% ini terdiri dari pelabuhan dan pelayaran. Let's say masing-masing mempunyai peran yang sama dari total 2,8%. Pelabuhan 1,4% dan pelayaran 1,4%. Ini menyimpulkan bahwa pelabuhan berkontribusi sebesar 6% dari total tingginya biaya logistik di Indonesia. Lalu apa yang menyebabkan tingginya biaya logistik sebesar 23% dari PDB Indonesia? I don't know. Yang pertama, regulasi pemerintah yang belum kondusif atau terstandar, seperti clearance in dan out yang lama di pelabuhan. Hal ini berkaitan dengan pengurusan persyaratan, administrasi saat kapal dan barang mau masuk dan keluar pelabuhan dengan pihak regulator. Yang kedua, value chain transportasi darat yang masih rendah. Kita ketahui, gak semua akses jalan di Indonesia sudah memadai. Di kota-kota besar, untungnya ada jalan tol, dan itu seringkali juga masih macet. Apalagi kurangnya akses layanan jalan, kereta, dan tracking. Yang ketiga, value chain maritim yang masih rendah. Perusahaan pelayaran yang terfragmentasi atau terbagi menjadi beberapa bagian, serta besarnya penggunaan kapal kecil di Indonesia cenderung membuat masing-masing perusahaan mempunyai integrasi sistem yang juga berbeda-beda. Yang keempat, supply chain and demand yang tidak seimbang. Pada saat kapal melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia, kapal cenderung kembali lagi dengan muatan peti kemas yang kosong dan terkonsentrasinya muatan ke Pulau Jawa. Dan yang terakhir dari pelabuhan nih. Yang kelima, operasi dan infrastruktur pelabuhan yang tidak optimal. Dengan operasi dan infrastruktur yang tidak optimal akan menyebabkan lamanya port stay dan cargo stay. Port stay dan cargo stay, apalagi tuh? No! God, please, no! No! Bisnis pelabuhan yang berbasis service company atau pelayanan jasa terdiri dari beberapa bagian yang kita sebut dengan bisnis proses. Terdiri dari billing, tempat pengguna jasa melakukan request permintaan pelayanan, gate operation pada area masuk pelabuhan, yard operation di kegiatan area di penumpukan, wharf operation pada area kegiatan bongkar muat barang di dermaga, dan ship operation kegiatan jasa pemanduan dan penundaan saat kapal akan masuk dan keluar pelabuhan. Secara garis besar, port stay berkaitan dengan turnaround kapal di pelabuhan, yaitu waktu kedatangan sampai keberangkatan kapal meninggalkan pelabuhan. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pelayanan kapal, proses penyandaran, bongkar muat, hingga pengurusan dokumen setelah pelayanan jasa pelabuhan telah dilakukan. Port stay dibagi menjadi 3 bagian: pre-berthing, berthing, dan post-berthing. Pre-berthing termasuk pada perencanaan pelayanan kapal masuk, sandar, dan keluar yang akan dilakukan oleh tim pelayanan kapal. Berthing terjadi pada kegiatan operasi bongkar muat di terminal yang dilakukan oleh tim jasa bongkar muat, yaitu bagaimana pelabuhan dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muat agar waktu sandar kapal di terminal berjalan cepat. Semakin cepat kapal sandar dan keluar terminal, hal itu menjadi keuntungan bagi seluruh ekosistem logistik di Indonesia. Post-berthing, penyelesaian setelah kegiatan bongkar muat dilakukan, yang melibatkan peran entitas lain seperti Syah Bandar, otoritas pelabuhan, bea cukai, dan kementerian terkait. Sedangkan cargo stay dimulai dari barang dibongkar di dermaga, ditumpuk di lapangan penumpukan, hingga barang keluar dari pelabuhan.
Lalu apa yang akan dilakukan Pelindo untuk mengurangi port stay dan cargo stay? Pertama, meningkatkan kecepatan pelayanan di pelabuhan dengan cara melakukan percepatan pada proses pre-berthing, berthing, dan post-berthing. Karena shipping line akan memilih port stay yang paling pendek yang berdampak pada rendahnya biaya di pelabuhan. Kedua, peningkatan teknologi di pelabuhan. Dengan peningkatan fasilitas IT di pelabuhan, diharapkan dapat mempercepat kegiatan pelayanan melalui online information and request. Dengan operation feature and software yang mengakomodir kegiatan operasi berbasis planning and control. Ketiga, standarisasi ketepatan waktu, infrastruktur, dan pelayanan. Dengan 110 pelabuhan Pelindo yang terdiri dari banyaknya terminal, mulai dari terminal peti kemas, curah cair, curah kering, car terminal, terminal penumpang, terminal multipurpose, sampai terminal LNG, akan dilakukan standarisasi waktu pelayanan dan pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan. Adanya merger Pelindo diharapkan dapat mempunyai standar pola komunikasi untuk seluruh cabang Pelindo di Indonesia. So you guys already know bagaimana peran Pelindo untuk mengurangi biaya logistik di Indonesia dengan strategi port stay dan cargo stay. Kira-kira ada lagi nggak yang pengen kamu tahu soal pelabuhan? Please comment down below biar kita bisa bahas bareng-bareng. And don't forget to save and share this video if it's useful for you. I'm David, catch you later.